Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kenikmatan yang sangat melimpah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju Islam yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makanan halal dan haram. Sebagai umat Islam, tentu istilah halal dan haram sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lalu, apa itu makanan halal dan haram? Apa yang menyebabkan suatu makanan menjadi halal ataupun haram? Dan apa saja contoh makanan halal dan haram? Pertanyaan-pertanyaan tersebut insya Allah akan terjawab dalam penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam Islam, kita mengenal hukum-hukum Islam, tidak terkecuali halal dan haram. Halal atau yang artinya diperbolehkan dalam bahasa Arab, secara istilah adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam hukum syariat Islam. Sedangkan haram artinya sesuatu yang dilarang dan akan mendapatkan dosa apabila dilakukan. Nah, setelah mengetahui pengertian halal dan haram, sekarang kita masuk ke pengertian makanan halal dan haram. Nah, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sampai ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yakni halal dan baik atau thayyib. Halal artinya makanan tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi, sedangkan thayyib atau baik artinya makanan tersebut sehat, bergizi, dan baik untuk kesehatan. Halalnya suatu makanan harus memenuhi 3 hal, yakni yang pertama, halal karena zat makanan itu sendiri. Artinya, makanan tersebut dibuat dari bahan yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti mencuri, merampok, atau menipu, meskipun zat makanan tersebut halal, akan menjadi haram hukumnya. Yang ketiga, halal karena proses atau pengolahannya. Hewan seperti sapi, kambing, atau ayam yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan menjadi haram hukumnya. Makanan yang diolah dengan mencampurkan bahan-bahan yang haram ke dalam bahan makanan yang halal, maka makanan tersebut juga akan menjadi haram hukumnya. Setelah mengetahui hal apa saja yang menyebabkan suatu makanan menjadi halal, sekarang kita akan memasuki mengenai jenis atau contoh makanan halal. Yang pertama adalah semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan boleh dikonsumsi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi, wal haramu ma haramallahu fi kitabihi, wa ma sakathanhu fahuwa mimma afa lakum. Rawahul Ibnu Majah wa Tirmizi. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya
adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang tersebut termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu makanan yang baik, tidak kotor ataupun menjijikan. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Berikutnya, yang ketiga, yaitu semua makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak merusak akal. Itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian, syarat, dan jenis-jenis makanan halal. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat dipahami dengan jelaskan bagaimana makanan halal itu. Para hadirin juga pasti dapat menyebutkan contoh-contohnya sendiri, karena ada banyak sekali. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena ada dalil dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkan makanan tersebut. Setiap makanan atau minuman yang diharamkan pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh. Sebaliknya, jika ditinggalkan, akan memberikan manfaat dan juga akan mendapatkan pahala. Haramnya suatu makanan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Yang pertama ada haram li zatihi atau haram karena zat makanannya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, contoh-contoh makanan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Selanjutnya, disebutkan juga dalam hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmizi, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak ataupun dalam keadaan dikit juga tetap haram hukumnya. Jadi contoh-contoh makanan haram li zatihi seperti yang telah disebutkan tadi adalah bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, dan juga homer atau zat yang memabukkan. Selanjutnya, haram li ghairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Haram li ghairihi ada berbagai bentuk, di antaranya 1. Bangkai atau semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan bukan hasil berburu seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang telah disampaikan sebelumnya. Yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis. Makanan halal yang tercampur najis maka akan menjadi haram hukumnya. Contohnya, makanan apapun yang tercampur dengan kotoran atau terkena tikus, cicak, dan lain sebagainya maka akan menjadi haram hukumnya. Yang ketiga adalah makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, hasil judi, dan sebagainya. Makanan-makanan tersebut meskipun zatnya haram tetapi karena diperoleh dengan cara yang tidak benar maka akan menjadi haram hukumnya. Hadirin yang terhormat, selesai sudah penjelasan mengenai makanan halal dan haram, pengertian, syariat, serta jenis-jenisnya. Terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah mendengarkan. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.